Halo, sudah ada siapa aja nih? Barusan Alisang dan Xiaomi Sang ini siapa? Namanya masih Xiaomi 2310 8. Minasang, lihat apa di layar? Masih Ada konversi. yang bacaan hiragana Okana Sensei. Oh ya, oke, siap. Alif Sang sama Xiaomi Sang ini sudah standby belum? Zahra Sang sudah standby belum? Apa masih nyeting-nyeting? Mana kalau udah bisa mulai kita mulai. Hai, Siva Sang. Ya, ya. Iya, Dek. Punya tas baru. Iya, bagus kan? Dapat dari mana? Oh, oke, fine. Ini masih pada di mute semua, udah siap belajar belum ya? Siap Sensei. Sudah Oh iya, Sensei, siap oke. dan ikan. Ya, Siap, Sensei. Ya, bagus. itu kali apa namanya? Kenapa? Apa namanya kenapa? Soalnya kan masih pada di mute nih, takutnya masih pada nyiapin apa gitu atau belum siap di depan laptop atau komputer atau HP-nya. Nah ya, oke. Kita mulai pelajaran kita bukan mulai. Kita lanjut lagi pelajaran kita yang udah lalu-lalu. Eh, kita feedback lagi. Jadi pelajaran bahasa Jepang itu kalau dibandingin sama bahasa Inggris itu kan sebenarnya kalau kita bicara masalah tata bahasa, grammar, tenses, kan sebenarnya lebih gampang ya dibandingin sama bahasa Inggris. Cuman masalahnya itu yang bikin susah adalah tulisannya, gitu kan ya. Jadi segampang apapun bahasanya, tata bahasanya, kalau nggak bisa baca ya percuma gitu kan. Ibaratnya kayak misalnya ini kalau ada teman-teman yang pernah aktif di pramuka misalnya gitu kan. Kan kalau di pramuka ada sandi-sandi gitu kan ya. Sebenarnya mungkin
isi sandinya gampang kalau lagi acara persami, camping gitu kan biasanya ada cerit malam mencari jejak. Ada petunjuknya gampang, cuman belok kanan gitu doang. Cuman kan kalau nggak ngerti baca sandinya, aduh ini kemana ini gitu kan. Bingung. Bahasa Jepang juga sebenarnya gitu. Jadi meskipun sebenarnya gampang, kalau nggak bisa baca tulisannya, ya percuma gitu kan. Kecuali kalau kita belajar bahasa Jepang tujuannya untuk wisata, untuk piknik gitu kan. Nggak bisa baca tulis nggak masalah. Cuman kalau belajar bahasa Jepang tujuannya untuk kerja atau kuliah, karena itu butuh sertifikat, gitu kan? Entah sertifikat, kalau kerja biasanya butuhnya sertifikat CFT. Kalau yang mau kuliah itu perlu sertifikat namanya sertifikat EJU, gitu. Atau sertifikat yang paling umum itu JLPT. Kalau perlu punya sertifikat ya mau nggak mau harus belajar hurufnya juga, gitu kan? Nah huruf itu kita bagi-bagi lagi, jadi ada kana, kanji, romaji. Romaji itu huruf Latin, akan kita pelajari di sini. Kanji itu susah, belajar nanti, itu tahapannya. Sekarang kita belajar kana dulu. Nah, kana itu harus segera kita kuasai gitu, karena nantinya pelajaran bahasa Jepang kita lama-lama itu bakal full pakai tulisan Jepang, karena kan target kita buat ujian, bukan buat wisata, bukan bukan buat jadi turis gitu kan. Jadi kita harus sesegera mungkin bisa belajar bahasa Jepang itu pakai huruf Jepang. Jadi makanya pelajaran kita sejauh ini, kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, kok Okana lagi gitu kan, karena emang kita harus ngejar ini dulu ya. Paling sesekali kemarin diselingin ya, ada pelajaran tata bahasa baru bab 1 gitu kan. Nah, terus kita balik lagi ke pelajaran hiragana, katakana, kana lah. Ya. Nanti diselingin lagi bab 2 masuk lagi, terus banyak lagi belajar kana. Nanti kalau kananya udah selesai, baru kita fokus ke kanji. Nah, kalau kanji sih nanti belajarnya selang-selingnya pokoknya satu bab bumpo, satu kanji, bumpo, kanji seperti itu. Ya. Kalau kana kita emang sesinya harus lebih banyak ya, karena biar cepat menguasai. Oke, nah untuk kana terakhir kita udah belajar tentang hiragana. Barangkali ada yang baru join, ada yang baru gabung. Katakana kita belum belajar, baru belajar hiragana aja. Hiragana itu sekarang kita udah pertemuan keempat untuk pelajaran hiragananya. Bab pertama itu kita masih ngobrol-ngobrol doang. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sejarah Jepang, hurufnya kayak gimana gitu kan, jadi belum masuk materi. Masih ngobrol-ngobrol, di bab 2 itu belajar hiragananya yang 46 huruf itu, tabel semuanya. Bab 3 itu mulai belajar Tenteng Maru sama Yaiyo kecil. Nah, sekarang kita masuk bab 4 itu kita belajar judulnya ini kalau istilah Jepangnya. Kana Zukai. Kana Zukai itu kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira sama dengan kalau yang misalnya angkatan 90-an tahu kali ya istilah EYD. Tapi kalau melihat dari formulir pendaftaran kemarin, wah masih muda-muda semua ini. Kayaknya nggak tahu nih EYD nih. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya istilahnya PUEBI. Ada yang tahu PUEBI? Ada yang tahu PUEBI? PUEBI. Apa itu PUEBI? Ini. Apa PUEBI? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Sensei. Nggak tahu. Oke. Ya, nggak ada yang jawab. Sekalian ada yang jawab, bilangnya nggak tahu. Sekarang ada yang tahu. Oke, PUEBI itu ini singkatan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia kan isinya banyak ya. Ada pelajaran mengarang, ada pelajaran sastra, ada pelajaran menulis, ada pelajaran membaca. Miriplah sama kayak pelajaran bahasa Jepang kita. Ya, cuma bedanya kalau kita belajar bahasa Jepang nggak ada pelajaran sastranya ya. Kita murni belajar bahasa. Oke. Wah, oke. Nah, PUEBI itu bagian dari pelajaran bahasa Indonesia yang isinya belajar tentang ejaan. Ejaan itu maksudnya tentang ketika kita bikin karangan, loh kenapa diurak-urak? Ketika kita bikin karangan, tulisan misalnya, kita harus tahu benar nih,
kapan penggunaan huruf besar, huruf kecil, kapan penggunaan huruf miring, kapan penggunaan garis bawah, kapan pakai bold, kapan pakai bold tebel gitu ya. Kapan pakai misalnya ejaannya gimana, disambung atau diputus gitu kan. Eh, Dijual, misalnya menulis kata dijual. Itu di sama jual, sambung atau putus. Itu belajarnya di pelajaran Poebi. Jadi Poebi itu pelajaran tentang gimana cara nulis bahasa Indonesia yang baik, benar, sesuai dengan aturan, bukan sesuai dengan kebiasaan, ya. Karena kalau di kelas itu pasti kita belajarnya adalah tentang gimana kita membiasakan yang benar, bukan gimana kita membenarkan yang biasa. Ah, biasanya begini kok ya, kalau salah ya salah kalau di pelajaran, ya. Yang benar begini, tapi nggak ada yang pakai kayak gitu. Ya kalau pelajaran mah kita bicaranya yang benar, ya. Misalnya dijual itu sebenarnya dipisah apa sambung sih? Kalau kita lihat tulisan-tulisan di rumah dijual apa dijual gitu, kebanyakan kebanyakan kalian lihatnya gimana? Kalau dijual itu di-nya sama jual sambung atau pisah? Mungkin Dipisah. pisah Sensei. Dipisah. Yang kalian lihat kebanyakan dipisah. Ya. Iya Hmm. Sensei. Oh, bagus itu berarti circle-nya lingkungannya ya. Berarti lingkungannya sudah terdidik ya. Karena banyak juga yang nulis itu di sama jual apa? Dipisah. Oh, justru itu yang salah. Ya, justru itu yang salah. Digabung sih. Dijual itu digabung, ya. Dijual itu digabung, ya. Dipisah itu kalau misalnya nama tempat di rumah, di kantor, di warung itu pisah. Tapi kalau nempel ke kata kerja, dijual, dibeli, dikontrakkan, itu disambung. Ya, jadi kalau dijual dipisah itu salah. Iya, kebanyakan kita melihat tulisan dijual itu dipisah, nah itu salah. Meskipun banyak yang pakai, ya, tapi itu salah. Yang benar dijual itu disambung. Meski misalnya gini, sensei sering banget ngomong enggak. Nah, kata enggak itu meskipun banyak yang pakai, bahkan sensei juga pakai pas ngajar, sensei akui itu salah gitu. Yang benar harusnya kalau dalam situasi formal kita pakainya tidak. Gitu kan. Jadi yang dipakai masyarakat itu belum tentu yang benar. Yang benar itu belum tentu dipakai sama masyarakat. Entah karena faktor pendidikannya kurang atau karena faktor alasan lain gitu kan. Kalau sensei jarang pakai kata tidak, lebih sering pakai enggak meskipun salah karena alasannya kalau sensei lebih ke kepraktisan komunikasi aja gitu ya. Tapi secara teori tetap sensei ngakuin itu salah ya. Kayak di Jepang, orang Jepang itu nggak boleh bilang panggil saya sensei. Jadi kalau sensei bilang panggil saya sensei, itu sebenarnya salah, itu nggak boleh ya, itu salah. Tapi sensei sering ngomong kayak gitu, iya sensei sering begitu bukan berarti benar, itu tetap salah ya, karena sensei itu panggilan yang sifatnya memuji, menyanjung. Jadi kalau ke diri sendiri itu nggak boleh nyebut sensei. Terus kenapa sensei tetap lakukan kalau salah? Karena demi tujuan pendidikan gitu kan. Kalau di Jepang guru-guru nggak nyuruh manggil saya sensei karena orang tuanya udah ngajarin gitu kan. Tapi kalau di sini, kalau sensei nggak ngajarin, siapa yang ngajarin gitu kan? Orang tua kalian. Yang ada kalian yang ngajarin orang tua, gitu kan? Misal kalau yang dulu SMA-nya ada guru bahasa Jepang dan jadi wali kelas, misalnya gitu kan, orang tuanya ngambil rapot, kan bukan orang tua kalian yang ngajarin, manggilnya sensei, tapi kalian yang ngajarin. Mah, ini guru bahasa Jepang aku manggilnya sensei, gitu kan? Kalian murid yang anak yang ngajarin orang tua itu kalau di Indonesia. Jadi kalau bukan guru yang ngajarin manggil sensei, ya siapa lagi gitu kan. Jadi itu karena keterpaksaan aja. Sama lah kayak orang kadang apa namanya banyak yang melanggar lalu lintas, banyak yang lawan arah, bukan berarti benar, tetap itu salah. Oke, nah tentang ejaan. Nah jadi dalam nulis bahasa Jepang juga itu juga ada aturannya tentang ejaan tuh. Gimana cara nulis yang benar, gimana cara nulis yang bagus. Nah ini kita akan belajar di sini.
disclaimer lagi, kalau misalnya kalian lihat ada orang Jepang nulisnya nggak sesuai dengan ajaran di sini, atau kebanyakan orang Jepang nulisnya gitu kok, apa yang banyak dipakai, saya tegaskan lagi, belum tentu itu benar, ya seperti itu. Jadi kecuali kalau kalian punya buku ilmiah lain nih, oh menurut pendapat ini gitu kan, saya baca di buku ini begitu, yang benar begini nih, sensei beda. Oh, kalau kondisinya begitu, baru sensei akui sensei salah. Ya. Jadi konteksnya kita akademis. Ya, jadi di Kanazukai ini kita belajar tentang gimana cara nulis bahasa Jepang yang bagus. Konteksnya kalimat ya. Kalau konteksnya cuma sekedar kata, pelajarannya sebenarnya udah selesai sampai di bab yang ketiga. Gitu. Oke, itu dulu deh intronya. Gimana? Shitsumo ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Yap, Tidak ada sensei. sip, lanjut. Ya, yang pertama kita belajar tentang vokal panjang. Iya, jadi dalam bahasa Jepang itu juga ada vokal panjang kayak di sini siswanya ada yang non Muslim nggak? Yang non Muslim sebat cung atau saya sensei yang non Muslim ada? Nggak ada. Oke, nggak ada yang cung, nggak ada yang bilang saya berarti Muslim semua nih. Ya, berarti kalau saya ngomongin tentang Islam, oke ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu juga ada vokal panjang kayak di pelajaran Iqra, kayak di pelajaran tajwid bahasa Arab kalau kita belajar baca Al-Qur'an gitu ya. Dan di pelajaran Al-Qur'an itu kita diajarin sama ustadz-ustadz kita vokal panjang tuh istilahnya mat gitu ya. Hati-hati, salah baca panjang pendek itu bisa beda arti gitu kan. Jadi harus perhatiin nih, ini baca panjang atau baca pendek, perhatiin. Panjangnya pun kalau bahasa Arab itu ada yang 2 harokat, 3 harokat, 6 harokat gitu kan. Banyak jenisnya. Mat-mat jenisnya juga ada banyak. Saya sendiri kalau teorinya Arab nggak begitu paham. Ada, saya ingat ada mat asli, mat tobi'i, mat apalagi jaiz mufasil, apalagi itu nggak hafal saya. Pokoknya yang jelas ada vokal panjang dalam bahasa Arab yang panjang pendek itu artinya beda. Kayak misalnya amin, 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 amin. Itu artinya beda-beda katanya. Tapi bedanya gimana saya nggak tahu. Ada yang artinya aman, ada yang artinya kabulkan, gitu kan. Nah, kabulkan tuh yang hanya panjang, minnya juga panjang. Jadi kalau habis sholat berjamaah, habis al-fatihah, waladulin, amin itu panjang dua-duanya. Itu artinya kabulkan. Kalau al-amin, itu artinya bisa dipercaya. Jadi panjang pendek beda. Bahasa Jepang juga sama. Contohnya misalnya di sini. Ada kata obasang dengan obasang. Ini juga sama kayak dalam bahasa Arab, beda panjang pendek, beda arti. Ada yang belum tahu? Jangan ada yang belum tahu. Yang tahu coba dong kasih tahu temannya, mungkin ada yang belum tahu. Obasang artinya apa? Obasang artinya apa? Nenek. Yang mana yang nenek? Yang panjang pendek? Yang panjang sensei. Yang panjang nenek, obasang nenek. Lah kalau pendek, obasang apa? Tante, sensei, bibi. Iya, tante, bibi, benar ya. Jadi beda panjang pendek, beda arti. Dan beda panjang pendek ini bisa berujung ribut loh. Bisa beruntung berantem loh. Bisa beruntung orang emosi loh. Karena misalnya kamu nanti kalian udah sampai ke Jepang gitu kan, entah dengan tujuannya masing-masing, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan. Kita kenalan sama tetangga kita gitu kan, ada tetangga perempuan usianya masih muda lah, seusia mama kita gitu kan. Kita niatnya mau manggil pagi tante gitu kan, tapi manggilnya malah obasang, dipanggilnya nenek lah, kan marah-marah pastinya ya, anak aja masih muda dipanggil nenek-nenek gitu kan, seperti itu ya. Jadi hati-hati nih ya, beda panjang pendek itu bisa beda arti.
Obasang, bibi, obasang, nenek. Ini juga sama. Oji-sang, paman, oji-sang, kakek. Yuki, salju, Yuki, keberanian. Jadi dari contoh ini kita tahu semua, kita lihat semua bahwa panjang pendek itu membedakan arti, ya. Atau malah kadang nggak ada artinya, gitu. Apa itu artinya? Nggak ada, ya. Jadi perhatikan banget masalah panjang pendek. Tapi kalau nggak ada artinya, biasanya otak kita biasanya nganggap oh itu typo, maksudnya mau ngomong ini gitu. Tapi kalau kayak gini, nah ini bisa fatal nih, ya, obasang sama obasang. Contoh lain misalnya E itu gambar atau lukisan. Ini bentuk agak informal dari hai, artinya iya. Nah beda, ini lukisan, ini iya. Kan kalau di buku 1 kemarin kita belajarnya iya itu kan hai kan ya. Kalau itu bentuk agak informal, tapi masih formal. Maksudnya masih boleh dipakai ketika kalian lagi ngobrol di kantor. Nggak masalah. Ya. Oke. Terus ada toru, toru. Koko, koko. Hea, hea. Ini semuanya beda artinya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita lihat polanya, gimana cara bikin vokal panjang dalam bahasa Jepang? Obasang, ba, begini nulisnya. Kalau banyak panjang, ada apa nih yang hijau-hijau nih? Bolehlah mic-nya nyalain aja kalau misalnya di latar belakangnya nggak ada privasi yang harus dijaga. Soalnya kalau yang di belakang ada anak kecil lagi sakit, lagi nangis, nggak apa-apa dingin. Biar kita diskusinya enak nih. Kurang paham Sensei, kurang tahu Sensei. Oke, coba perhatiin ini ba panjang. O, ba, sa, ng. O, basang. O, ba, ada ini, sa, ng. Ini jadi bahasanya ba panjang. Ba. Apa bedanya? Di jujurnya sih yang beda. Ini ada apanya? Ada tambahan huruf vokal misalnya. Ada tambahan huruf vokal. Jadi menulis ba panjang, tambahan vokal apa ini? A. A. Ini J pendek, ini J. Tambahin apa ini? I. I. Ini U pendek, ini U. Tambahin apa ini? U. Iya. Kan enak ya belajar kalau kayak gini ya. Interaktif kita ya. Oh, dengaran sana ya? Kalau di mute semua saja kayak ngobrol gak ada muridnya. Ya. Jadi kalau yang belakangnya lagi gak ada masalah, dinyalain aja mute-nya. Ya. Jadi kalau ada tamu, ada orang tua ngobrol, nggak apa-apa. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Mau manjangin A, tambahin A. Manjangin I, tambahin I. Manjangin U, tambahin U. Kesimpulannya, kalau manjangin vokal gimana caranya? Mengikuti Tambahin huruf vokal Sensei. Tambahin huruf vokal. Oke, tapi ada syaratnya tuh. Ya, coba perhatiin syaratnya. Obasang ternyata nggak bisa ditambah vokalnya A nih, bukan I, U, E, O, tapi A. Jadi syaratnya gimana nih? I panjang pakai I, U panjang pakai U. Berarti harus tambahin vokal yang kayak gimana tuh? Ini A panjang pakai A. Kolom A pakai konsonan tambahan A. Kolom Vokal. I baris I. Nah, Konsonan ditambah I gitu Sensei. oke. Vokal. Ya ini vokal bukan konsonan. Konsonan itu kayak B, C, D itu konsonan. Oke. Ya, tambahin vokal yang seperti itu tadi. Cuman hati-hati nih, ada yang anomali. Ya, ini manjangin manjangin O, tambahin O, tapi ada yang anomali seperti ini. Ini ko panjang, tapi bawahnya ini hiragana apa nih? Vokal apa nih? U. U. Ini E panjang, ini hiragana apa ini? I. Ini sensei nggak typo. Ya, emang bener begini. Ya, manjangin O pakai U, manjangin E pakai I. Ini enggak typo. Ya, memang begini. Oke, berarti kesimpulannya
kita nggak bisa manjangin vokal itu semata-mata, oh tambahin vokal yang sama. Enggak, karena ada yang beda. Ya, karena ada yang beda nih. Ya, contohnya O pakai U, E pakai I. Ada yang beda. Jadi kalau sensei lebih suka nyebutnya bukan tambahin vokal yang sama, tapi tambahin vokal yang sesuai. Sesuai itu nggak harus sama. Ya, oke. Nah ini rumusnya. Kalau A pakai A, I pakai I, U pakai U. Nah, E sama O ini nih yang anomali nih. Ya, manjangin E itu pakai I, manjangin O pakai U. Kebanyakan seperti ini, mayoritas begini, tapi hanya ada sedikit aja yang manjangin E itu pakai E lagi, manjangin O itu pakai O lagi, itu ada, tapi sedikit. Jadi ketika nanti kalian ngapalin kosakata, ini E panjangnya pakai apa, udah, itu begini, ya. Nah, tapi kalau ada yang E-nya panjang pakai E, O panjangnya pakai O, nah justru itu perlu distabiloin. Justru itu yang perlu dikasih garis bawah merah, ya. Terus misalnya nanti nih kalian ikut JLPT atau ikut JFT gitu, ya. Ada soal tes tulisan misalnya. Aduh, ini pelajaran vokal panjang nih. Nulisnya gimana nih? Belum apal nih gitu kan. Ada E panjang. E panjangnya pakai I atau E nih, gitu kan. Nah, kita misalnya nggak tahu nih. Nah, nembaknya itu pakai ilmu mayoritas. Ya. Jadi ada E panjang, pakai mana ya? Mayoritas pakai I, jadi pilih yang EI. Misalnya ada soal yang di sini nggak ada nih. Misalnya ada soal heya, gitu kan? Aduh, E panjangnya pakai apa ya? Tembak aja pakai yang I, ya. Kemungkinan benernya lebih besar. Kemungkinan salahnya ada nggak? Tetap ada. Misal kata ini, ya, kamu nggak tahu nih, E-nya pakai E atau ini. Kamu nembak aja, oh pakai I. Tetap kemungkinan salah ada, tapi itu kecil, ya. Itu ilmu nembak. Jadi nanti pas JFT, walaupun nembak, itu tetap harus ada ilmunya. Jangan itu pancing banget, gitu kan. Jadi nggak nembak-nembak amat. Misalnya kalau kita main ke Bali, nah kenalan sama teman orang Bali, namanya Made. Terus kita nggak nanya agamanya, tapi nebak agamanya. Saya tebak agama kamu, kalau orang Bali namanya Made, kira-kira agamanya apa? Hindu, sensei. Hindu. Oke, gitu. Kemungkinan benernya besar, ya, karena mayoritas orang Bali agamanya Hindu. Tapi bisa jadi nggak salah, tetap bisa jadi, ya, karena orang Hindu ada juga yang Muslim, entah mau Allah atau baru dari lahir, ada juga yang Kristen, Hindu, Buddha juga ada di Bali meskipun minoritas, ya. Jadi tuh, ya, caranya nembak kayak gitu, ya. Jadi jangan nembak tamping banget ada umumnya. Nah, sekarang coba ini. Tulis ini Okasan Iye Kenkyusha Sensei Kyoshi Gakse dan Ginkoing, ya. Sensei kasih waktu berapa menit ya? 3 menit aja untuk coba tulis ini, difoto, kirim ke WhatsApp, ya. Kalau ada yang mau nanya juga silakan, boleh tanya. Sedapatnya. Coba sambil buka WhatsApp yang kirim enggak ya? Belum ada yang ngirim nih di WhatsApp nih. Pasang ide confusion sensei FC
Handphone. Menit lagi. Kita fokusnya lagi belajar vokal panjang. Jadi untuk hiragananya kalau belum hafal boleh lihat tabel. Q panjang, pada bisa nulis Q panjang? Ilmu bikin Q-nya jangan lupa yang kemarin. Bisa, bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Bukannya nggak sabar nunggu, tapi waktunya yang nggak sabar nunggu kita. Detiknya jalan terus. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang vokal panjang nih? Tentang dari Mas Kak? Pertanyaan? Oke, lanjut. Terus ada lagi yang namanya konsonan ganda. Nah, kalau vokal panjang itu di pelajaran Al-Quran kita samain dengan mat. Kalau konsonan ganda di pelajaran Al-Quran ini disamain sama kayak ilmu tasdid. Nah, ya. Nah, ini juga sama. Beda panjang pendek, beda arti, ya. Jadi perhatiin juga nih panjang pendek apa konsonan ganda sama konsonan yang biasa, konsonan tunggal, ya. Contohnya seperti ini, ada kata buka, ada kata buka. Itu artinya beda. Kalau ada yang ngirim di grup. Oh, Herusang. Yang lainnya ayo ditunggu. Oke. Buka itu artinya bawahan. Kalau buka itu artinya harga barang. Jadi ada K-nya double atau satu, itu beda tuh artinya. Ya. Ada kasai, kasai. Oto, oto. Itu semua beda-beda. Ya, oto ini suara, oto itu suami. Ada juga Nikki, Zashi, Kitte, Ipai. Itu ada konsonan gandanya. Nah, kalau vokal panjang, itu tambahin vokal yang sesuai. Nah, kalau konsonan ganda, coba perhatiin contoh-contohnya. Coba ambil kesimpulan sendiri. Kira-kira bikin konsonan ganda gimana sih? Ini ada apa sih yang hijau-hijau nih? Sama semuanya apa nih? Ditambahin huruf su. Iya, ini hiragana tsu, betul, tambahin su. Tapi su-nya harus ditulis kecil, ya, ditulis kecil di bawah, ya. Su-nya ditulis kecil di bawah, ya. Ini kalau nggak ada su-nya dibacanya buka. Kalau ada su kecilnya dibacanya buka. K-nya ada double di sini, ya. Nggak ada su kecil, kasai. Ada su kecil, kasai. Kasai, kasai. Ya, jadi kalau mau bikin su kecil, bikinin konsonan ganda, Ayah, lihat. kasih su Lihat. kecil, ya, kasih su kecil. Oke. Nah, pas baca itu kalau nulis ya, kalau pas baca ya berarti ya sama aja kebalikannya. Pas kamu ngeliat su kecil, nah itu bacanya berarti konsonan ganda. Konsonan mana yang didobelin? Konsonan yang setelahnya, gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi itu caranya ya, tambahkan su kecil di depan konsonan. Kalau ada pertanyaan silakan, yang nggak ada pertanyaan sambil latihan nih tulis ini. Ya, silakan. 3 menit lagi, silakan tulis ini. Kalau ada nemu yang susah, tanyain. Ya, itu gimana Sensei?
Dakko, ada K double-nya, O-nya panjang, gimana bikinnya? Nah, yang bingung boleh tanya. Yuk, 3 menit, bikin foto. Tadi yang vokal panjang cuma Herusang aja yang kirim. Yang lainnya, ayo. Dipasang, nambah. Seperti ini sudah betul atau belum, Sensei? Ntar masih loading WhatsApp-nya. Okasang. Iya. Oke. Kalau pembahasan salah benernya nanti ya, di luar kelas ya. Soalnya kalau bahas sekarang kan direkam, nanti diupload ke YouTube, malu, kasihan ya. Oke, nanti bahas salah benernya nanti aja ya. Oke, ntar dibahas. Kalau dibahas sekarang takut malu nanti. Satu menit lagi. Asate, Gakko, Mika, Tokyo, Ishoni, Choto, dan Kippu. Kanasan, Iye, Kenkusha, Sensei, Yoshida. Nanti saya komentari. Pokoknya salah jangan takut salah ya. Dibahasnya bukan sekarang kok. Jadi nanti nggak ditonton sama yang belajar di YouTube. Kirim aja. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Tolong dari Maskap, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Yang pertama kita belajar vokal panjang, tambahin aja vokal yang sesuai. Yang kedua kita belajar konsonan ganda, tambahin sekecil. Yang ketiga kita belajar bunyi N mati. Oke. Kalau di tabel hiragana, kemarin kalian, Minasang di sini, sekarang kalian lihat kursor nggak? Kursor gerak muter-muter ngeliat nggak? Lihat Sensei. Kalau sekarang? Tidak Soalnya Sensei. enggak. Enggak. Oke, soalnya di sini ada ini, apa namanya? Ada ada daftar peserta di sini. Oke, berarti sudah kecil dulu ya. Nah, kalau sekarang kelihatan semua nih. Ini kalau daftar pesertanya Sensei gedein kayak gini, eh, di layar kalian ada yang tertutup nggak PDF-nya? Kalau di layar Sensei kan ketutupan nih, ketutupan sama Enggak daftar. Sensei. Enggak ya. Tapi kursornya nggak kelihatan ya kalau lagi di sini ya. Kursornya diem nih Sensei. Oh, Gerak oke. nih Sensei, gerak-gerak. Ya, soalnya udah dari kecil barusan. Oke, saya memang teknologi Zoom-nya masih belajar-belajar, jadi mohon maaf. Oke, nah, N mati, ini nih, bunyi huruf ini nih, N mati, kan kalau di tabel hiragana ini N mati gitu ya, N kayak gini, N bunyinya. Ya, nah ternyata huruf N mati ini bunyinya bisa berubah-ubah, bisa dibaca N, bisa dibaca N, bisa dibaca eng. Nah lo, sama lagi dong kayak di pelajaran Al-Quran, ilmu tajwid ya. Di ilmu tajwid itu kan ada hukum nun mati atau tanwin kan, yang istilahnya kalau salah tolong diperbaiki ya, barangkali ada yang lebih pintar ngajinya. Ada ikfa, idgom, izhar, apalagi satu lagi, ada 4 pokoknya. Iklab kalau nggak salah. Idgom ada lagi dibagi, ada idgom biguna, idgom bilaguna gitu kan. Itu intinya belajar tentang gimana bunyi nun mati itu kan diucapkan gitu kan.
Jadi nun mati atau tanwin itu nggak selamanya dibaca N ternyata waktu kita baca Al-Quran gitu kan. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca apa lagi gitu. Kalau teori saya emang nggak hafal, cuman baca Al-Quran mah bisa. Teorinya nggak hafal. Oke, nah dalam bahasa Jepang N mati ini juga bunyinya bisa berubah-ubah. Bisa dibaca N, M, Eng. Cuman kalau dalam bahasa Jepang mah nggak ada namanya. Ini ikfa, ini idgham apa gitu nggak ada namanya ya. Pokoknya bunyinya berubah bisa jadi N, M, Eng. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di pelajaran yang bahasa Arab, ya, bunyi nun mati itu kan berubah tergantung huruf setelahnya kan. Nah, ini juga sama. Bunyi N, M, Eng itu bunyinya bunyi N mati, ini dibaca N, M, Eng tergantung bunyi setelahnya. Ya, kalau ketemu bunyi-bunyi begini, bunyinya jadi begini. Nah, ngapalinnya gimana? Ngapalinnya gini. Pakai bagian mulut mana bunyi itu diucapkan. Misalnya gini. Ngucapin N, saya pengen lihat N, ya. N itu kan kita ngucapinnya pakai ujung lidah, ya kan? N. Ujung lidah kita digerakkan ke langit-langit mulut, gitu kan? N. Kalau M itu ngucapinnya pakai bibir. Kita harus nempelin bibir untuk ngucapin M. Kita nggak akan bisa ngucapin M kalau nggak nempelin bibir. Tetap di mute, takut pada malu, tapi kalian boleh praktek, coba ucapin mama tanpa nempelin bibir. Kalau bisa, berarti hebat. Karena Pak Habibie aja nggak bisa. Ya, Einstein aja nggak bisa ngomong mama tanpa nempelin bibir. Jangan-jangan di rumah langsung pada praktek semua nih. Mama, mama. Ya, nggak bisa kita ngucapin mama tanpa nempelin bibir. Terus kalau ngucapin eng, itu yang dipakai belakang lidah kita. Kayak ada anak tekak di sini, pangkal lidah, itu dia nempel ke atas ke anak tekak yang kayak apa namanya? Kayak yang biasa buat latihan tinju dipukul-pukulin itu. Ya, itu nempel, itu ngucapin eng pakai itu. Nah, bunyi N mati itu diucapin begini tergantung huruf setelahnya, ya. Kalau ketemu bunyi-bunyi yang ngucapinnya pakai ujung lidah kayak bunyi S, Z, T, D, N, ini dibacanya N. Tapi kalau ketemu bunyi-bunyi bibir kayak M, B, P, itu dibacanya M. Kalau ketemu bunyi-bunyi yang pakai belakang lidah atau bahkan vokal kayak A, K, G, H, itu ngucapinnya dibacanya eng. Kenapa ada ilmu begini? Ya, biar ngomongnya gampang aja gitu. Jadi pas mau ngucapin bunyi S itu kan pakai ujung lidah nih. Pas mau ngucapin bunyi S, itu ininya lidah kita udah di posisinya duluan gitu. Ya. Pas mau ngucapin bunyi B, bunyi bibir, nah bibir kita udah nempel duluan di sini. Pas mau ngucapin bunyi K belakang lidah, nah lidah kita di belakang udah nempel duluan sama anak tekaknya. Jadi ngomongnya lebih enak, lebih gampang gitu. Ya. Contoh misalnya nih, M pizzu. Pas mau ngucapin P, nah ngucapin P itu kan P. Bibirnya harus nempel. Coba deh praktek masing-masing tanpa sambil tetap di mute. Ucapin P tanpa nempelin bibir. Kalau ada yang bisa, nanti kasih hadiah. 10 juta juga sih berani nawarin. Karena nggak bakal ada yang bisa. Ya. Oke. Nulis P, nah ngucapin P itu bibirnya udah nempel. Nah, biar enak bunyi huruf ini nih, itu juga diucapin dengan menempelkan bibir M. Jadi ngucapinnya enak M pizzu. Ini juga sama. Mau ngucapin na, ini ujung lidah yang nempel ke atas. Nah, pas ngucapin ini, itu ujung lidahnya juga udah nempel duluan. Min, na. Tinggal ucapin aja huruf A-nya. Mau ngucapin ki, pakai belakang lidah. Nah, pas ngucapin ini, belakang lidah udah nempel duluan.
teng, nah udah nempel belakang teng, tinggal ucapin aja teng ki tanpa ngubah posisi lidah. King eng, posisi lidahnya enak. Bayangin kalau kita mau ngucapin empitsu, ininya diucapin eng, kan ribet banget. Mau ngucapin pi, tapi bibirnya malah masih nganga, eng. Kelihatan nggak di layar mulut sensei? Eng, mulutnya masih kebuka, eng. Nah, waktu mau ngucapin pi, langsung harus nempelin bibir dulu, eng, ngep, pitsu. Kan ribet, eng, ngep, pitsu. Tapi kalau ngucapinnya em, pitsu, bibirnya itu enak ngucapinnya. Nah, ilmu ini pun juga ternyata ada juga dalam bahasa Indonesia. Ya, kalian mungkin udah 20 tahun ngomong bahasa Indonesia, terlah umurnya 22, umur 2 tahun bisa ngomong bahasa Indonesia, misalnya gitu kan. Ilmu ini juga ternyata ada dalam bahasa Indonesia. Perhatiin kalau ada huruf N mati, M mati, eng mati, huruf setelahnya biasanya huruf-huruf seperti ini. Misalnya, N mati, santen. Nah, diikuti huruf T. Sendal. Nah, diikuti huruf D. Sambel. Nah, ketemu huruf B. Sampo. Nah, ketemu P. Minggu. Nah, ketemu huruf G. Gitu kan? Tenggorokan. Nah, ketemu huruf G. Bahasa Indonesia juga ternyata ilmunya sama. Ya. Nah, coba sekarang mic-nya coba nyalain semua. Kecuali yang ada tamu, yang orang tua yang ngobrol, nggak apa-apa. Ini bacanya san, sam, atau sang? Sang. 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 Sang, sam, atau san? Sang. Ang. Pakai Sang. Ini sensei, semse, atau sengse? Ini Sensei. sensei. Ya, ini ginkoin, gimkoin, atau gingkoin? Ginkgon. Gingkoin. Ya, ini shinbung, shimbung, atau shingbung? Sinbun. Shimbung. Oke, ini denwa, demwa, atau dengwa? Sinbun. Denwa, demwa, atau dengwa? Denwa Sensei. Denwa. Den. Oke, denwa. Cuman ada juga yang ngucapin denwa juga, kadang ada juga yang ngucapin denwa. Ya cuman kalau teorinya yang benar ya denwa. Oke, seperti itu ya. Nah, cuman ketika kalian ngapalin suatu kata, itu ketika jadi kalimat, itu kadang bunyinya bisa beda. Contoh misalnya begini ya. Anohitowa, di sini ada Zahra. Oke, orang itu adalah Zahra. Oke, berarti kan belakangnya kita nulisnya Zahra, pakai hiragana aja deh ya. Nulis nama kita harus pakai katakana ya. Cuman karena belum belajar katakana, saya pakai hiragana nulisnya. Hak mati gimana? Hak mati, jadi jangan Zahra dulu deh. Tadi ada nama Heru kan? Nah, Heru lebih gampang. Heru Sang. Oke. Ini bacanya Heru Sang. Ya. N yang ini dibacanya apa? Heru Sang, Heru Sang, atau Heru Sang? Sang. Sang. Oke. Heru Sang. Cuman kalau ada desnya, ya, kita udah belajar di bab 1, setelah keterangan ada desnya. Nah, ini bacanya bukan ang lagi. Ya, tapi jadi apa nih? Sangdes, samdes, atau sandes? San. Iya, iya benar. Berubah jadi sandes. Heru sandes. Jadi orang ini bahasa Jepang Kochira. Kita udah ngapalin kata sapaan belakangnya sang. Jadi kalau Mas Heru jadi Heru Sang, pakai eng. Cuman kalau ada desnya, bukan Heru Sang des, tapi Heru Sandes. Kochirawa Heru Sandes. Orang ini adalah Mas Heru. Oke gitu. Ya jadi bunyi N itu bisa berubah-ubah bahkan di kata yang sama. Karena ketemu huruf apa setelahnya gitu kan beda-beda. Ya. Oke, tentang huruf
N mati, ada pertanyaan? Arimasen, Sensei. Oke, bagus. Kalau ini sih nggak ada latihan nulis ya, karena ini tentang baca. Kalau nulis ya udah tulis aja semuanya ini ya. Nulisnya begini semua. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, partikel. Eh, karena belajar ejaan, kita belajar nulis kalimat itu kalau dalam kalimat itu ada yang namanya partikel, ya. Partikel itu kemarin waktu belajar bab 1 kita udah belajar partikel di bab 1 ada partikel wa penanda subjek, terus nanti ada partikel yang lain, partikel di bab 1 dulu deh. Bab 1 ada wa penanda subjek, terus ada des penanda kalimat positif, jarimasek. Jarimasek sebenarnya bukan partikel sih, tapi dia punya fungsi. Nanda itu kalau artinya bukan atau negatif. Terus ada mo yang artinya juga, ada no yang nunjukin asal gitu kan. Macam-macam. Partikel tuh kalau dalam bahasa Indonesia contohnya kayak di, ke, dari, oleh, untuk, dan sebagainya. Oke. Nah, nanti di bab berikutnya itu juga ada waktu kita belajar tentang arah nih. Pergi ke mana, pulang ke rumah, datang ke mana. Nah, ke itu bahasa Jepangnya e. Nah, nulisnya itu pakai hiragana he. Terus ada juga penanda objek nih. Misalnya kita mau bikin kalimat, saya makan nasi, saya minum jus, saya nonton One Piece, gitu kan? Nah, setelah objek itu ada partikel o. Nah, nulisnya bukan pakai o yang ada di hiragana vokal a, i, u, e, o, tapi pakai hiragana ini yang ada di baris w. Jadi ada 3 partikel yang antara bunyi sama tulisan itu aneh, anomali, irregular. Ya cuma 3 doang, nggak banyak. Ya. Jadi ketika nanti latihan baca, ya, kalau ada hiragana ha di belakang kata, hiragana he atau wo di belakang kata, bacanya begini. Itu partikel. Ya. Atau kalau mau nulis, jangan lupa nulisnya pakai yang ini. Gitu, ya. Contoh misalnya kemarin di bab 1 ada kalimat misalnya memperkenalkan diri, saya misalnya namanya Mike Miller, saya Mike Miller. Nah, bahasa Jepangnya watashi wa Mike Mira des. Nah, uaknya itu nulisnya pakai hiragana ha, bukan pakai hiragana wa yang seperti ini, ya, bukan pakai wa yang begini, ya. Ini fontnya kok biru, bisa diganti nggak ya fontnya? Fontnya mari kita ganti warna apa ya? Putih biar terang. Ya, oke. Jadi nulisnya bukan pakai hiragana ha, watashi wa, wa-nya tuh nulisnya bukan pakai hiragana wa, tapi pakai hiragana ha. Termasuk kalau mau nulis onamae wa-nya pakai hiragana ha. Konnichiwa, wa-nya pakai hiragana ha, karena itu partikel, bukan pakai ini. Konnichiwa, konnichiwa, nulisnya begini. Ya. Konnichiwa, wa-nya nulisnya pakai h, bukan pakai wa. Ya, gitu. Ada 3 ini yang anomali. Jadi jangan tukar-tukar, ya. Nanti kalau pas ada latihan baca, jangan ngotot itu hak sensei, itu partikel ya salah, ya, seperti itu. Contoh lain misalnya ini ke Kyoto. Nah, ini ke partikelnya kalau bahasa Jepang pakai e. Jadi ke Kyoto, bahasa Jepangnya Kyoto e. Nah, nulis partikel e-nya itu pakai hiragana he. Terus kok e-nya ada di belakang sensei? Ya, pokoknya bahasa Jepang mah partikel itu pasti di belakang kata. Ya. Jadi enak naruh partikel itu pokoknya di belakangnya. Kalau di Indonesia di depannya. Ya, ke Kyoto jadi Kyoto e-nya pakai begini. Saya minum jus. Nah, jus ini sebagai objek nih. Kalau bahasa Indonesia nggak ada partikel apa-apa ya. Kalau bahasa Jepang, jus o.
Nah, O-nya pakai hiragana wo, bukan pakai hiragana O. Ya, jadi dibacanya jus O, bukan jus wo. Ini bukan Kyoto He, tapi Kyoto E. Ya, nanti kalau dikasih baca, terus terus bilang salah, ya berarti itu partikel, bacanya beda nih yang ngikutin ini. Oke, ada pertanyaan? Sitsu Monggari Maska? Mana? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Teman sebelum lanjut kita review lagi, masih ingat apa enggak? Pertama tadi kita belajar vokal panjang. Caranya gimana? Gimana kalau bikin vokal panjang? Mute semua. Tambahin vokal yang sesuai. Kedua, kita belajar konsonan ganda. Gimana caranya? Tambah su kecil, Sensei. Tambahin su kecil. Ya, terus ketiga, kita belajar tentang N mati. Ya, N mati itu pokoknya bunyinya sesuaiin aja sama bunyi setelahnya. Ya, yang keempat kita belajar tentang partikel. Ya, ada 3 partikel yang bunyinya sama hurufnya itu enggak sesuai, cuma 3, wa, e, sama o. Lanjut yang kelima kita belajar tentang tanda baca. Oke, tanda baca itu misalnya kayak tanda tanya, tanda seru, garis miring, kurung buka, kurung tutup, straight, itu tanda baca. Ya. Nah, penulisan tanda baca dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu secara umum sama, ya. Cuman ada 3 yang beda penulisannya antara tanda baca di Indonesia sama di Jepang, itu titik, koma, sama tanda petik, ya. Titik yang biasa dipakai buat mengakhiri kalimat, ya. Kalau Indonesia cuma begini doang. Kalau di Jepang bulat. Contohnya seperti ini. Pak Santos bukan pelajar. Kalimat selesai titik. Dalam bahasa Indonesia begini. Nah, kalau bahasa Jepang, Santos Sangwa, Gakuseja Arimasen, titik, titiknya seperti ini. Terus, ini juga ya, namanya akhir kalimat pasti ada titik ya. Titiknya bulat, ini juga sama bulat. Terus koma. Nah, kalau komanya orang Indonesia belok ke kiri, balik lagi ke kiri. Kalau komanya orang Jepang, ya udah miring aja ke kanan. Ya, contohnya dalam kalimat misalnya di sini. Ya, saya Mike Miller. Iya, koma. Nah, kalau ditulis, hai, komanya begini. Nggak balik lagi ke kiri. Terus tanda petik. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga sama, fungsinya sih sama. Itu buat biasanya ngutip kutipan, omongan orang, ya, atau sesuatu yang dapat penekanan, sesuatu yang penting. Nah, kasih tanda petik, ya, atau tanda kutip. Nah, kalau di Jepang tanda petiknya begini nih, kurung, bukan disebut kurung, tapi bawahnya nggak ada garisnya. Apa ya? Tanda siku-siku seperti ini di atas sama di bawah. Contohnya begini. Dalam bahasa Indonesia tanda petik begini. Dalam bahasa Jepang tanda petiknya begini. Ini Q atau shichi. Korewa Q desu ka, shichi desu ka. Nah, tanda petiknya dalam bahasa Jepang seperti ini. Kalau garis bawah, Jepang, Indonesia sama. Tanda tanya sama. Oh ya, ini ada yang dikit, ada yang beda dikit. Titik tengah, ya di Jepang ini ada titik tengah begini. Ini sebagai pengganti spasi dalam huruf Latin. Ya, kayak ini Mike Miller ada spasi di sini. Nah, di Jepang itu pakai tanda titik begini. Karena sebenarnya dalam bahasa Jepang itu nggak ada spasi. Ya, kayak kalimat begini. Santos sangwa gakuseja arimasen. Setelah wa, setelah ja, ini sebenarnya nggak ada spasi. Seharusnya nggak ada spasi. Cuman kenapa saya kasih spasi di sini? Ya tadi alasannya sama kayak kenapa Sensei nyuruh kalian panggil saya Sensei, demi alasan kemudahan belajar. Aslinya kalau kalian baca tulisan Jepang asli, buku, komik, apalah, majalah, lirik lagu, yang versi Jepang aslinya banget, dengan asli Jepang gitu ya, yang bukan untuk tujuan belajar, itu aslinya nggak ada spasi. Ya, nyambung terus. Nah, kalau buat nulis nama orang Indonesia gimana?
Aslinya juga sebenarnya nggak ada spasi. Makanya orang Jepang pakai tanda titik di tengah begini. Ya. Meskipun ada juga secara informal banyak yang dikasih spasi juga ada. Meskipun itu sebenarnya kurang formal, kurang tepat. Ya, gitu. Oke, jadi ada gitu perbedaan tanda baca di bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Oh iya, ada lagi yang beda. Tanda petik itu di Indonesia ada tanda petik 2 begini, ada tanda petik 1 seperti ini. Ada tanda petik 2 begini, ada juga yang tanda petik 1 begini. Kalian bisa lihat di keyboard komputer, keyboard laptop, keyboard HP, biasanya tanda petik 2 sama tanda petik 1 ada di tombol yang sama. Ya, tanda petiknya beda tuh ya. Ada tanda petik 2 sama tanda petik 1. Nah, bahasa Jepang juga sama. Tanda ini ada yang modelnya begini, begini, ya. Ini artinya tanda petik 2. Kalau tanda petik 1, orang Jepang nulisnya begini. Oh, di keyboard sense nggak keluar. Oh, di keyboard sense nggak keluar. Mau tanda petiknya ada, cuman di keyboard sense nggak bisa ngeluarin tanda itu. Apa ngeluarinnya ya? Saya nggak ada. Di keyboard sense nggak bisa ngetik tanda itu. Ada satu lagi yang beda, tapi tanda petik itu jarang dipakai. Kayak dalam bahasa Indonesia juga petik catatan juga jarang dipakai. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Dulu, cuma nggak ada mas. Oke, aman? Masih ada yang nyatet-nyatet? Kita tunggu. Lanjut. Oke. Kalau masalah sense ngajarannya kecepatan, aduh belum sempat nyatet nih, gitu kan? Nanti file PDF-nya ini saya kasih di grup, ya. Terus kalau penjelasannya ada yang kecepatan, nanti teman-teman bisa nonton lagi di YouTube, ya, seperti itu. Jangan lupa kalau nonton di YouTube, di like, comment, subscribe. Jadi YouTuber juga sense ini ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini bukan tentang cara nulis, tapi tentang cara baca, ya. Nah, dalam bahasa Jepang itu ada vokal yang enggak dibaca, ya, vokal. Karena kan sebenarnya huruf Jepang itu semua ada vokalnya, a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, gitu kan. Jadi ketika nulis, ya pasti ada vokalnya. Nah, cuman meskipun aslinya ada vokalnya, kalau kita pilih hiragana, tapi vokal itu ada yang dibaca. Nah, vokal itu adalah vokal U sama I, itu sering nggak dibaca. Ya, terutama kalau diapit sama bunyi-bunyi dari baris S, P, T, K. Itu sering nggak dibaca. Ya, contoh yang paling jelas dan sering ditemui, itu kalian juga udah belajar dari bab 1, kemarin ada dash. Ya, jadi yang kemarin misalnya nanya-nanya, dalam hati misalnya, loh itu kan su, kok dibacanya S doang? Loh, emang itu S mati ya? Bukannya itu su, gitu kan? Oke, yang baru belajar hiragana gitu kan, udah ngapel itu kan su, gitu kan? Kok sensei mau capeknya des sih? Gitu kan, sensei tipe atau gimana sih? Emang begitu ilmunya, ya. Jadi u di akhir kata itu nggak dibaca, ya. Jadi memang benar begini. Desu ini dibacanya des. Masu, nah kalau ini belum belajar, nanti di bab 4 baru belajar. Ini dibacanya cuman mas, ya. Contohnya misalnya, nah, Shigai mas, ini nanti di bab 2 keluar.
Tapi yang udah tahu kalian mungkin kayak Ohayo gozaimasu. Nah, itu masnya nulisnya begini ya. Jadi kalau kalian ada yang kritis misalnya, kok ada Ohayo gozaimasu? Kan nggak ada S mati. Nah, sebenarnya nulis masnya itu begini, ma sama su itu dibacanya mas, ya. Terus masta ini biasanya ada di kata kerja lampau, ya. Masta itu i-nya nggak dibaca, ya. Kalau dieja emang mashita, tapi dibacanya masta, i-nya nggak dibaca, gitu, ya. Oke, nah kalau nggak hafal teori ini, ya berarti kalian sering-sering aja dengerin anime, dengerin kalau sensei lagi ngejelasin, dengerin drama Jepang gitu kan, dengerin gimana mereka ngomongnya, oh U-nya ternyata nggak dibaca, I-nya ternyata nggak diucapin, ya seperti itulah, ya. Terus kalau ada yang nanya, ya, kalau mau nanya silakan ya, tapi saya duluin, ya. Kalian kalau ada yang mau nanya, saya pernah tuh di anime dengar ada yang ngucapin desu, masu gitu kan. Tashiwa misalnya haruka desu gitu kan. Kok U-nya nggak dibaca? Kok U-nya dibaca tuh gitu kan? Boleh aja sih dibaca, cuman pertama itu informal, kedua itu biasanya cewek yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau cowok ngucapinnya watashi wa heru desu, itu kesannya agak gimana gitu, nggak enak ya. Jadi kalau yang cowok-cowok jangan ya. Heru misalnya ya ngucapinnya watashi wa heru desu, ya. Tapi kayak Zahra boleh watashi wa Zahra desu, nggak masalah, ya. Kalau laki-laki sebaiknya hindari. Emang salah sensei kalau ngucapin? Enggak ya, diucapin juga nggak salah. Cuman sebaiknya jangan, ya. Contoh lain misalnya ini. Ya, yang udah ngapalin kosakata bab 2 ada kata ga ku se i, ini dibacanya gakse, artinya pelajar. U-nya nggak dibaca ini, ya. Terus ingat ketemu i dibaca vokal panjang. Tadi kita udah belajar vokal panjang ya. Panjang itu nulisnya ditambahin i, berarti kalau ada C panjang ketemu i dibacanya ini vokal panjang. Jadi jangan dibaca gakse, ada y-nya salah. Jangan dibaca gaksei, ada i-nya juga salah, tapi dibacanya panjang, gakse. Lidahnya itu jangan sampai naik. Kalau lidahnya naik nanti jadi kedengaran kayak y atau i. Gaksei salah, gaksei apalagi. Yang benar gakse, ya. U-nya nggak dibaca. Ini i-nya juga nggak dibaca. Nggak dibaca i atau nggak dibaca y. Tapi i-nya ini dibaca sebagai vokal panjang, panjang, ya. Gakse. Hajime mashite, ya, artinya perkenalkan, i-nya nggak dibaca. Karakimashita, saya datang dari, i-nya nggak dibaca. Yoroshiku, senang berkenalan, i-nya nggak dibaca. Shire desu ga, i-nya nggak dibaca, u-nya nggak dibaca. So desu ka, u-nya nggak dibaca. Chigaimasu, u-nya nggak dibaca. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya, jadi ada vokal yang tidak dibaca. Ya, ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang perlu waktu buat nyatet juga silakan. Pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Sip. Kalau kita review lagi, pokoknya kita udah belajar banyak hari ini ya. Ada vokal panjang, konsonan ganda, n mati dan sebagainya. Kita lanjut aja. Setelah ini kita belajarnya owari. Ya. Ini bahasanya owari. Ini nulis Jepang itu bisa juga tulis ke bawah ya. Owari artinya selesai. Ya, pelajaran kita hari ini selesai. Tapi masih ada waktu 20 menit. Jadi kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau nanya, silakan. Masih ada waktu 20 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah. Izin tanya Sensei, Hai, silakan Herusan. itu kan kata oh dari kata wakimas ya Sensei, Betul? artinya selesai. Ya. Nah, saya pernah
Dan juga kayak kata kerja kayak misalkan Yasumi. Nah, itu masnya hilang. Hmm. Tapi artinya sama-sama istirahat sensei. Itu kenapa bisa masnya hilang sensei? Oke. Sebenarnya itu kalau kata kerja nanti kalian akan belajar di bab 4. Ya, kata kerja bahasa Jepang itu unik. Belakangnya mas semua, ya. Kata dasarnya. Sebenarnya bukan kata dasar sih. Pokoknya ketika kalian ngapalin kata kerja, biasa kalian akan belajar itu kata kerja belakangnya mas, ya. Ada owari mas, yasumi mas, tabe mas, taraki mas, iki mas, dan sebagainya belakangnya mas-mas semua. Gak ada yang mbak-mbak atau aa. Mas semua. Ya, seperti itu kata kerja itu belakangnya mas. Nah, kalau masnya dibuang, itu jadi kata benda sebenarnya. Ya, artinya sebenarnya nggak sama, tapi mirip. Ya, karena kalau ada masnya itu kata kerja, kalau emasnya hilang itu jadi kata benda. Contoh gini. Tadi contoh dari Harusan kan Yasumi Mas sama Yasumi ya. Nah, kalau sensei artinya biasanya gini. Yasumi Mas itu kan kata kerja. Yasumi Mas itu artinya beristirahat, ada bernya. Kalau Yasumi itu istirahat atau jam istirahat. Jadi kata benda mengacu ke waktu. Atau bisa juga diartikan Yasumi Mas itu berlibur. Kalau Yasumi, liburan. Berlibur itu kata kerja, liburan itu kata benda. Libur itu kata benda. Hari libur itu kata benda. Itu bahasa Jepangnya Yasumi, nggak pakai mas. Kalau Yasumi Mas artinya berlibur atau beristirahat. Contoh lain misalnya. Owari Mas artinya menyelesaikan kata kerja. Kalau owari itu jadi kata benda, artinya selesai, finish, tamat, khatam, the end, final. Itu owari. Ada lagi misalnya hajime Mas. Itu artinya memulai. Kalau hajime, permulaan. Gitu. Oshie Mas itu mengajar. Kalau oshie, ajaran. Kata benda. Kanggae Mas berpikir, kata kerja. Kalau kanggae itu artinya pikiran, kata benda. Jadi bedanya yang ada mas sama nggak ada mas itu sebenarnya kalau yang ada mas itu kata kerja, kalau yang nggak ada mas itu kata benda. Gitu. Jadi Yasumi Mas itu berlibur atau beristirahat. Kalau Yasumi itu artinya libur atau istirahat. Gitu. Jadi Kyowa, semua kata kerja yang pakai mas itu bisa diubah ke kata benda. Apa betul. pakai Ya, semua atau semua? semua. Jadi ketika masnya dihilangin itu jadi kata benda. Gitu. Ada juga yang kata kerja, ada juga kata kerja yang belakangnya shimas. Nah, kalau yang belakangnya shimas, itu shimasnya hilangin. Misalnya kayak yang udah belajar boleh bandingin, yang belum belajar jadi pengetahuan ya. Misalnya benkyo shimas. Benkyo shimas artinya belajar. Kalau benkyo itu pelajaran. Shigoto shimas itu bekerja. Kalau shigoto itu pekerjaan. Gitu. Baik sensei, Hmm, terima kasih sensei. sama-sama. Ya, masih ada waktu nih, banyak nih. 16 menit. Silakan lagi kalau ada mau diskusi. Ada yang mau nanya silakan. Oke, nggak ada. Yaudah kalau nggak ada yang mau nanya lagi, berarti kita sudahi di sini ya. Cuman kalau ternyata pas udah selesai baru ada pertanyaan, oh iya, kenapa nggak nanya gini ya? Oh iya, kalau gitu gimana ya? Baru ada pertanyaan setelah materi Zoom selesai, nggak apa-apa, tanyain aja di grup seperti biasa. Nanti kita bahas bareng-bareng, dijawab rame-rame. Kalau sensei nanti lagi nggak sempet bales, lagi nggak sempet jawab,
nanti bisa dibantu sama senpai-senpai yang udah bisa gitu. Ya, jadi senpai-senpai yang udah bisa bahasa Jepang, yang saya minta please banget gak usah keluar dari grup ya. Karena kalian tetap punya peran penting di grup sebagai ibaratnya mentor, ya, sebagai pembimbing, sebagai kakak kelas yang bimbing adik-adiknya ketika sensei sebagai bapaknya tidak sempat ngajarin gitu ya. Jadi ketika kita bergaul nih sama teman-teman nih, ada kalanya kita masuk ke lingkungan yang wih, pinter-pinter semua nih orang-orang di sini nih. Jangan minder, dari mereka kalian belajar ya. Atau pas kalian masuk ke suatu lingkungan, suatu circle, wah, circle gua masih newbie-newbie semua nih. Gue doang yang pinter nih. Jangan jadi sombong, tapi jadiin itu ladang berbagi ilmu, share ilmu. Jadi di grup ini, meskipun kita belajarnya materi Kohai, materi N5, tapi tetap buat yang udah bisa N4, yang udah bisa N3 misalnya gitu ya. Ya, nggak masalah, tetap aja di grup ya, gitu buat bantu-bantu share ilmu. Ya. Kalau udah ada yang ke Jepang gitu kan, share-share ilmu gimana sih caranya ke Jepang gitu kan, bisa bantu-bantu share pengalaman. Oke ya, gitu aja ya. Tetap semangat semuanya buat yang belum bisa, semangat buat belajar, yang udah bisa tetap semangat buat share ilmu, berbagi ilmu, nambah pahala gitu kan, seperti itu. Nanti ketika ada orang lain pintar karena kita, nah kita yang ikut dapat pahala tuh. Gitu. Ya, Ja, mata Raishu, sampai ketemu lagi pekan depan. Otsukare-sama deshita, sensei. Otsukare sama Desta. Arigato Sensei. Kuchira koso gambatte. Arigato sensei. Arigato. Izin keluar ya Sensei. Iya, Arigatou silakan gozaimasu, keluar. Sini sensei. juga izin buat nutup Zoom-nya ya. Ada obrolan. Ada obrolan. Kalau yang mau keluar silakan keluar. Saya lagi mau buka obrolan nih. Ternyata ada obrolan di Zoom. Saya mau lihat dulu. Saya aku belum tahu huruf-hurufnya, Micang. Oh ya, Micang, kalau belum tahu huruf-hurufnya bisa lihat rekaman YouTube yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini teman-teman masih lihat, yang teman-teman lihat ini apa ya? Masih PDF atau chat? Nanti kan berbagi deh. Ya, oke. Jadi buat yang belum tahu huruf-hurufnya, itu kita belajar di pertemuan sebelumnya, itu bisa dilihat lagi materi YouTube-nya di YouTube ya. Nanti link YouTube-nya bisa cari-cari di ini. Oh iya ya. Ini kan kasih channelnya aja di deskripsi grup ya. Ya ya, nanti saya kirim di grup WhatsApp, channel YouTube-nya. Yang ketinggalan materi bisa nonton di situ ya. Michan juga nanya, emang kemarin ada pelajaran sensei, bukan ini pertemuan pertama. Ini udah pertemuan yang keempat. Ya, ini udah pertemuan keempat. Pertemuan ke 1, 2, 3 bisa ditonton di YouTube. Michan belum keluar, berarti dengar ya? Gitu Michan. Iya, sensei. Iya, kira udah keluar. Iya gitu ya. Belum. Nah, ini udah pertemuan keempat. Cuman kalau ngerasa, aduh, yang kemarin gimana dong? Jangan merasa ketinggalan pelajar, bisa ditonton di YouTube-nya, ya, gitu. Ini nanti, Minta channel YouTube-nya, sensei. ya, ntar ditulis di deskripsi grup. Ini yang sekarang juga setiap Zoom itu direkam, terus diupload di YouTube. Yang ini yang hari ini juga bakal diupload juga di YouTube. Oh iya. Kalau ada pelajaran yang, aduh saya ngejelasin kecepatan, belum paham, mau nonton lagi, mau belajar lagi, mau ngulang lagi, akses saja YouTube-nya. Gitu. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Makasih, sensei. Ya, sama-sama. Ini mumpung belum ditutup, mau ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain, ada Michan, Feby belum keluar nih. Eh,
Karena saya ketinggalan materi Sensei, jadi nggak paham. Oh gitu, oke. Semoga nanti pekan depan udah bisa ngikutin ya. Berarti materi 3 pertemuan sebelumnya maraton tuh nonton YouTube-nya. Ya, satu video durasinya sekitar 1,5 jam. Oh iya, Oke? Sensei. Iya. Ya, Nataraishu.